Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Proses perbaikan rel kereta api yang juga terdampak longsor serta banjir di perlintasan desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah telah mencapai 80%. Sementara itu proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Perbaikan rel darurat oleh PT KAI terus dilakukan dan diharapkan selesai dan dapat diuji coba pada hari Jumat ini. Untuk keamanan, diuji coba perjalanan kereta dengan satu trek perlintasan terlebih dahulu. Seluruh perjalanan kereta yang melewati stasiun Grobogan juga masih dialihkan melalui jalur selatan. Selain itu juga ada sejumlah perjalanan kereta api yang masih dihentikan sementara. Sementara itu, proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bekerja cepat siang hingga malam. Hal itu guna mengantisipasi banjir susulan, mengingat kawasan hulu sungai masih terjadi curah hujan tinggi. Dari Grobogan dan Demak, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pencarian korban longsor Pekalongan masih terus dilakukan. Pagi tadi, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah dari balik reruntuhan bangunan. Tim gabungan TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah relawan kembali menemukan satu jenazah korban longsor Pekalongan. Total sudah 23 korban yang berhasil dievakuasi. Sementara 3 warga lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dilakukan pencarian. Medan yang sulit dan cuaca menjadi kendala pada proses pencarian korban. Masih terdapat 3 korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Tim SAR gabungan sudah menemukan lokasi yang diduga terdapat jenazah korban longsor. Namun evakuasi terkendala oleh cuaca di lokasi bencana dan pencarian masih dilakukan dengan cara manual. Bahkan hingga saat ini, sore hari ini, korban yang tadi ditemukan proses evakuasi masih belum selesai melaksanakan evakuasi karena memang korban tertimpa reruntuhan bangunan dan material longsoran. Dan informasi juga bahwa korban tersebut tidak hanya satu, namun ada 2 korban yang saling bertimpa dan kemudian ditimpa oleh reruntuhan bangunan dan juga material longsoran, sehingga untuk proses evakuasi mengangkat korban tersebut mengalami kesulitan. Karena tim kami di lapangan saat ini menggunakan alat manual karena alat berat hingga saat ini masih belum bisa sampai ke lokasi. Posisinya di mana itu Pak ditemukannya? Untuk kedua korban tersebut lokasinya di sektor 3, yaitu di Alo Cafe. Hari kelima pasca bencana tanah longsor yang melanda Petung Kriono, Pekalongan, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban. Jalanan rusak yang mengisolir sejumlah desa ini masih menjadi kendala, pemirsa. Tak ada yang menyangka, hujan deras yang terjadi di Pekalongan pada Senin sore berujung petaka. Curah hujan tinggi memicu tanah longsor di Desa Kesimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Atas insiden ini, pada hari kejadian, petugas mengkonfirmasi 17 orang tewas, 13 luka, dan 9 warga dilaporkan hilang. Evakuasi dan pencarian korban terus dilakukan oleh petugas. Jasad para korban yang tertimbun longsor satu persatu mulai ditemukan. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap 1 jenazah korban tanah longsor di area pesawahan. Selain itu, dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personel yang dibagi ke beberapa titik longsor. Pada Jumat pagi, petugas dari tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah di lokasi persawahan yang terdampak tanah longsor. Dengan ditemukannya 1 korban tambahan, total sudah ada 23 korban yang berhasil dievakuasi petugas dari TKP tanah longsor. Sementara itu, hingga kini terdapat 4 laporan orang hilang di lokasi tanah longsor. Keluarga korban terus berharap agar mereka yang hilang dalam musibah longsor di Desa Kesimpar, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan segera ditemukan.
Salah satunya Nasrullah Amin, warga Keradenan, Kota Pekalongan yang hingga kini belum ditemukan. Maza sang adik mengaku ia hilang kontak dengan sang kakak menjelang maghrib. Kakaknya itu berangkat dalam rangka apa sih, Mas? Sekedar jalan-jalan aja. Dia sedang di lokasi? Halo Cafe. Lost kontak jam berapa itu? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu. Nah, terus harapannya apa, Mas, ini, Mas? Ya, sama warga yang ada di Semarang dan Purwokerto sama teman-teman juga bisa ketemu ya. Hingga kini, petugas masih melakukan evakuasi dan menyisir sejumlah titik terdampak untuk mencari korban hilang. Dalam kejadian ini, kondisi jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Petung Kriono masih rusak dan sebabkan desa-desa tersebut terisolir. Tim Liputan, iNews melaporkan. Setelah dilakukan pencarian, 1 dari 2 korban longsor di Jombang, Jawa Timur yang tertimbun reruntuhan rumahnya akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas. Sementara itu, tangis histeris menyambut kedatangan 4 jenazah warga Magetan yang tewas tertimbun longsor di Denpasar, Bali 3 hari lalu. Dengan menggunakan alat berat, petugas melakukan pencarian terhadap 2 dari 5 korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua korban yang dicari diantaranya Ismail, 58 tahun, dan putrinya Nadine, 9 tahun. Sementara 3 korban lainnya yang juga tertimbun sudah ditemukan lebih awal dalam kondisi luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan korban Nadine dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimbun reruntuhan rumah dan tanah sedalam 3 meter. Jenazah pun langsung dibawa ke Puskesmas Wonosalam untuk divisum. Jadi alhamdulillah dari hasil pencarian kita sudah berhasil menemukan 1 korban atas nama Nadine, 9 tahun, dan sudah kita serahkan ke petugas medis untuk dievakuasi ke rumah sakit. Si korban sedang membangunkan orang tuanya karena melihat kondisi bahaya longsor. Tapi korban malah terkena. Karena terlambat, mungkin ayahnya juga mungkin karena tertidur sulit, akhirnya keduluan. Saat ini masih ada 1 korban lagi yang masih harus dicari oleh petugas. Untuk memudahkan proses pencarian, petugas berencana akan mendatangkan lagi 1 unit alat berat yang lebih besar mengingat area longsor sangat luas dan ketebalannya mencapai 5 hingga 7 meter. Tangis histeris keluarga pecah saat tibanya jenazah buruh bangunan yang merantau bekerja di Bali. 4 pekerja buruh dari Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, berpamitan ke keluarga mencukupi kebutuhan keluarga, merantau ke Denpasar, Bali untuk bekerja. Namun naas, ke-4 pekerja yang tinggal di 1 rumah kos tertimbun tebing longsor di Denpasar, Bali, dan ditemukan meninggal dunia. Menurut Kepala Desa Pragak, mereka baru 2 minggu berangkat ke Bali untuk menjadi buruh bangunan. Warga sini kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada. Biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana, mencari sampingan pekerjaan di Bali. Merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Ratusan warga desa tersebut kemudian mensolatkan para jenazah di masjid desa sebelum mengiringi ke pemakaman desa. Sementara itu bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun Panuli, Kecamatan Buntu, Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bencana itu merusak 5 rumah dan menimbun sepasang suami istri. Tim gabungan TNI Polri harus melalui medan terjal dan berlumpur untuk mengevakuasi jasad Pak Sutri yang tertimbun longsor tersebut. Korban yang berhasil dievakuasi tim gabungan dibawa ke lokasi yang aman dan disambut tangis histeris keluarga.
Selain Pak Sutri meninggal, longsor juga mengakibatkan 2 orang dirawat intensif di rumah sakit, serta 5 rumah dan 5 lumbung rusak parah. Di situ ada 2 orang meninggal dunia, ya pasangan suami istri. Nah, terus 2 luka berat yang sementara dirawat di rumah sakit Elim Pertipau. Masyarakat yang ada di sekitar itu kalau bisa segera mengungsi atau waspada. Pemerintah setempat meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengingat curah hujan di wilayah Toraja Utara masih tinggi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Proses perbaikan rel kereta api yang juga terdampak longsor serta banjir di perlintasan desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah telah mencapai 80%. Sementara itu proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Perbaikan rel darurat oleh PT KAI terus dilakukan dan diharapkan selesai dan dapat diuji coba pada hari Jumat ini. Untuk keamanan, diuji coba perjalanan kereta dengan 1 trek perlintasan terlebih dahulu. Seluruh perjalanan kereta yang melewati stasiun Grobogan juga masih dialihkan melalui jalur selatan. Selain itu juga ada sejumlah perjalanan kereta api yang masih dihentikan sementara. Sementara itu, proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bekerja cepat siang hingga malam. Hal itu guna mengantisipasi banjir susulan, mengingat kawasan hulu sungai masih terjadi curah hujan tinggi. Dari Grobogan dan Demak, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Kita ke Jakarta, pemirsa. Kepolisian berhasil mengidentifikasi 3 korban kebakaran Glodok Plaza. Ketiganya teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sampel DNA yang diberikan pihak keluarga. Kebakaran hebat yang melanda lokasi hiburan di Glodok Plaza menyisakan duka. Tim gabungan hingga kini masih berupaya melakukan penyisiran di lokasi. Teranyar dari 12 kantong jenazah yang berisi body part, tim DVI berhasil mengidentifikasi 3 jenazah. Body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10. Teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ garing Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar, karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Data dari ketiga jenazah dinyatakan cocok dengan data antemortem yang sudah diserahkan pihak keluarga. Pihak kepolisian memastikan akan terus berupaya melakukan pengusutan terkait penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kepolisian belum dapat melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Pasalnya masih banyak material kebakaran yang menumpuk di lokasi sehingga menghalangi proses olah TKP. Setiap hari hingga kemarin sore, tim gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, kemudian dari personil Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, juga Polsek Taman Sari, kemudian dari DVI dan dari Dokpol Polda Metro Jaya pun
masih melakukan penyisiran. Namun karena kondisi di TKP banyak barang-barang material dari bangunan yang terbakar masih bertumpuk, sehingga prosesnya masih terus berjalan pembersihan barang-barang yang bertumpuk. Setelah barang-barang yang bertumpuk bisa diangkat, nanti tim penyisiran akan melakukan penyisiran. Apabila semuanya sudah selesai pembersihan tumpukan barang-barang material dan nanti dari Lab 4 menyatakan sudah clear dan bisa dilakukan olah TKP, baru dilakukan olah TKP. Pemirsa, kepolisian berhasil mengidentifikasi 3 korban kebakaran Glodok Plaza. Ketiganya teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sampel DNA yang diberikan pihak keluarga. Kebakaran hebat yang melanda lokasi hiburan di Glodok Plaza menyisakan duka. Tim gabungan hingga kini masih berupaya melakukan penyisiran di lokasi. Teranyar dari 12 kantong jenazah yang berisi body part, tim DVI berhasil mengidentifikasi 3 jenazah. Body part dengan nomor PNJ /Glodok/002 cocok dengan data antemortem nomor 10. Teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ /Glodok/003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ /Glodok/004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar, karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Data dari ketiga jenazah dinyatakan cocok dengan data antemortem yang sudah diserahkan pihak keluarga. Pihak kepolisian memastikan akan terus berupaya melakukan pengusutan terkait penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Osima Yukari, pramugari yang hilang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza histeris saat menyaksikan mobil Osima dievakuasi. Penantian sama juga dirasakan keluarga pramugari Indira Seviana Bella. Mobil putih milik pramugari Osima Yukari menjadi saksi bisu terakhir kalinya Osima terlihat setelah dilaporkan hilang. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat melihat mobil Osima dievakuasi petugas gabungan dari lantai 7 Glodok Plaza. Dari dalam mobil ditemukan karcis masuk ke dalam Glodok Plaza pada Rabu 15 Januari 2025 pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Jadi kami memang belum fokus untuk kendaraan. Nah, karena sudah viral di TikTok tentang kendaraan mobil Osima itu, sehingga kami takut ada yang pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga kami harus secepatnya untuk melakukan evakuasi. Jadi sebelum kejadian Ima itu bertiga dengan salah yang catat di situ. Dia habis main langsung bertiga naik ke sini. Habis itu kita nggak ada info sama sekali. Kemudian kita tahu viral itu. Keluarga pramugari Indira Seviana Bella juga menantikan keajaiban. Lebih dari sepekan hingga kini Indira belum ditemukan. Keluarga terakhir berkomunikasi pesan singkat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum kebakaran. Ya, belum menunggu keajaiban dari Tuhan. Apapun hasilnya nanti ya kita terima dengan ikhlas.
Sementara itu jenazah korban kebakaran Glodok Plaza diserahkan kepada pihak keluarga. Penyerahan jenazah berlangsung di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza telah diidentifikasi, yaitu jenazah Zuki Raj, Aulia Belinda, dan Oshima Yukari. Hari ini 2 di antara 3 jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Zuki Aulia diserahkan kepada pihak keluarga, sementara jenazah Oshima Yukari masih disimpan di Rumah Sakit Polri, menunggu pihak keluarga Oshima yang saat ini masih berada di luar negeri. Hingga hari ke-8, pencarian terus dilakukan. Kamis siang, petugas menemukan kembali potongan anggota tubuh, total 12 kantong jenazah ditemukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi membatalkan sekitar 50 sertifikat di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya pemirsa, proses pembatalan dimulai dengan pengecekan dokumen yuridis, prosedural hingga verifikasi fisik atau material. Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa dari 50 sertifikat yang dibatalkan, beberapa merupakan sertifikat HGB milik PT Intan Agung Makmur, sementara sisanya SHM milik perorangan. Sebelumnya terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang. Dari jumlah itu 243 bidang ini merupakan milik Intan Agung Makmur, 20 milik Cahaya Intan Sentosa, dan 17 bidang lainnya milik perorangan. Pemirsa, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta. Kedatangannya untuk melapor dugaan korupsi dari kasus Pagar Laut. Dengan membawa sejumlah dokumen, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Boyamin Saiman melampirkan laporan dengan bukti-bukti yang dimiliki. Boyamin menjelaskan bahwa ia datang ke KPK untuk melapor terkait adanya dugaan korupsi penerbitan 263 sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pada lahan laut utara Tangerang atau daerah Pagar Laut. Pasalnya yang dilaporkan yakni pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, laporan ini pemirsa didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil bahkan material. Yang kita laporkan oknum yang menjaga letter C, letter D, ini berarti oknum kepala desa. Yang juga bisa sampai kantor pemerintah kecamatan. Terus kalau warkah itu kan di BPN kabupaten kota. Ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah. Terus letter D itu darat. Jadi nggak ada. Jadi kalau toh pernah ada dalil itu di Warkah tahun 1982 itu ada dikatakan itu daratan itu, ya itu sudah musnah hak kebendaannya. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, berarti kan udah laut, udah tidak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi membatalkan sekitar 50 sertifikat di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya pemirsa, proses pembatalan dimulai dengan pengecekan dokumen yuridis, prosedural hingga verifikasi fisik atau material. Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa dari 50 sertifikat yang dibatalkan, beberapa merupakan sertifikat HGB milik PT Intan Agung Makmur, sementara sisanya SHM milik perorangan. Sebelumnya terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang. Dari jumlah itu 243 bidang ini merupakan milik Intan Agung Makmur, 20 milik Cahaya Intan Sentosa, dan 17 bidang lainnya milik perorangan.
Pemirsa, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km kembali dilanjutkan pagi tadi, di mana tim gabungan TNI Angkatan Laut, Bakamla hingga nelayan dikerahkan dalam proses pembongkaran pagar bambu. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini pemirsa, jadi puluhan perahu karet ini bersama dengan kapal nelayan dikerahkan dalam upaya pembongkaran pagar laut yang membentang di Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Masih ada beberapa pagar-pagar laut yang belum dicabut ya. Karena pembongkaran ini dimulai hari ini, mulainya pukul 7 pagi tadi, yang diawali dengan rapat koordinasi hingga eksekusi. Ada 750 personil gabungan dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polair hingga nelayan melakukan upaya pencabutan pagar laut seperti yang Anda saksikan ini. Target pembongkaran sejauh 5 km, di mana sebelumnya 9 km rangkaian bambu sudah lebih dulu dibongkar dan akan rampung, targetnya selesai di 9 hari ke depan pemirsa. Ya, prinsipnya apa yang kita laksanakan kemarin ya, kita evaluasi, tiap hari kita laksanakan evaluasi, kemudian kita laksanakan khusus untuk hari ini sampai dengan jam 11.00 sudah kurang lebih 2,5 kilo, Mbak. Memang ya faktor cuaca kembali lagi yang sangat menentukan di sini, Mbak. Kalau untuk targetnya hari ini berapa kilo? Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman begitu masuk di jam-jam 2 ke sana itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Demikian. Berarti terakhir di jam berapa Pak hari ini? Kemarin sampai jam 4 juga. Cuman ya itu Mbak, karena gelombangnya sudah semakin kencang, terus kemudian kedangkalannya juga tinggal 1 meter, ya yang biasanya bisa menarik 2-3 kali, ya karena dengan faktor itu kita cuma narik sekali saja. Tetap pelaksanaan kita sampai jam 4 walaupun cuaca mungkin kurang mendukung. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika laut merupakan milik rakyat. Ia juga meminta agar pemilik pagar laut segera diungkap agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan. Terkait dengan pagar laut, ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, apa dasar seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Pagar laut di perairan utara Tangerang sudah dibongkar, tapi pemiliknya masih samar sepertinya. Nah, siapa seharusnya yang tersangkut, yang harusnya bertanggung jawab dalam ribut-ribut pagar laut? Kita akan membahasnya pemirsa lebih dalam bersama Pak Gufroni, Ketua Riset Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada Direktur Hadar Alwi Institute, Sandri Rumanama. Lalu ada pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Saya sapa narasumber istimewa saya malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabarnya, Mas. Baik, terima kasih banyak. Semuanya sudah bergabung di Sindo Prime. Nah, mumpung ada Pak Abdul ini, pas ini kalau membahas soal unsur pidananya, Pak Abdul. Pak Boyamin datang ke KPK, ada dugaan korupsi katanya terkait perizinan pagar laut di situ. Terus juga ada sertifikat yang dibatalkan, dicabut oleh Pak Nusron Wahid. Ini informasinya dari beberapa PT lah di sana. Nah ini berarti unsur pidananya makin kuat dugaannya ya Pak Abdul? Oke, gini. Sertifikat itu sebelum terbit kan diajukan oleh pemohon. Ya, setelah diajukan ada prosesinya sebenarnya. Prosesinya adalah pengukuran gitu. Nah kalau prosesi itu tidak diikuti, tiba-tiba terbit sertifikat, ya itu pasti ada menurut saya ada pidananya itu. Karena apa, itu terjadi manipulasi gitu. Artinya mestinya dilihat gitu, ya, dilihat apakah benar apa yang dimohonkan untuk disertifikatkan itu ada tanahnya, ada bidangnya, ada ruangnya gitu. Nah itu yang harus dicek oleh agraria sebenarnya, oleh apa namanya BPN gitu. Nah kalau tidak, ya itu artinya sertifikat itu bodong sebenarnya, ya. Karena ternyata sertifikat itu ketika
identifikasi ada di lautan gitu ya. Padahal sertifikat itu adalah identitas atau bukti kepemilikan tanah, baik itu hak guna bangunan maupun hak milik atau hak-hak yang lainnya gitu. Itu jelas objeknya adalah tanah gitu. Nah, ketika itu diperuntukkan ke laut, maka secara yuridis atau secara hukum itu namanya ada cacat material, error in objecto, salah objeknya gitu, sehingga dia secara material menurut hukum itu batal demi hukum. Begitu, Mas. Adakah Pak Abdul kemungkinannya perizinan, saya nggak tahu bentuknya ya, misalnya itu ada bawahnya, misalnya ada mungkin tanahnya akan naik ke atas ketika ditutup, sehingga kemungkinannya untuk itu perizinannya, ada nggak sih peluang untuk perizinan sehingga di petak-petak pagar laut seperti itu? Setahu saya perizinan di laut itu ada izin usaha perikanan, izin usaha pelayaran, ya yang berkaitan dengan laut ya, semua bentuknya izin tuh. Bukan sertifikat bentuk kepemilikan gitu. Karena laut itu adalah ruang publik. Ruang publik yang tidak boleh dimiliki oleh secara privat atau oleh korporasi gitu. Dia jalur pelayaran dan memberi akses kepada masyarakat nelayan terutama untuk mengambil ikan dan sebagainya gitu. Nah, karena itu umpamanya di Undang-Undang Kelautan ketentuan pelarangan itu kalau tidak ada izin yang menutup akses nelayan dan mengganggu lalu lintas pelayaran, itu yang bisa dipidanakan gitu. Meskipun pidananya tetap mengacu kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya. Pidananya tetap mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, itu yang mestinya tidak ada itu gitu ya. Jadi karena itu saya bilang tadi, karena error in objecto, salah menunjuk objek gitu ya, maka dengan sendirinya batal demi hukum dan harus dibatalkan begitu Mas. Selain batal demi hukum dari sertifikatnya Pak Abdul, berarti ini rentetannya akan panjang ya Pak Abdul, artinya dari siapa yang memberi izin, kemudian siapa yang mengajukan tapi pemeriksaannya tidak jelas, ini akan panjang ya Pak Abdul, siapa saja yang berperan dan melakukan kesalahan? Ya, dari sudut hukum ya, yang pertama sebenarnya awal dari kesalahan ini adalah penerbitan sertifikat itu. Karena yang membuat pagar laut itu dia pasti berpegang pada kepemilikan sertifikat itu. Karena kemudian dia berani membuat pagar laut gitu. Karena dipikirnya ya udah ini sudah ada sertifikatnya, sudah ada kepemilikannya. Nah, padahal itu tadi saya bilang ya tidak ada laut itu sertifikatnya. Tidak ada lautan itu bukti kepemilikan dan sebagainya. Karena itu ruang publik gitu. Ruang publik yang dan itu harus dikelola oleh negara gitu. Tidak dikelola oleh privat seperti tanah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kalaupun ada aspek pidananya, maka dimulai oleh petugas yang membuat sertifikat, yang mensertifikasikan itu. Ya, karena dia sudah memanipulasi. Mestinya ada pengukuran, umpamanya saya yakin nggak ada pengukuran itu, ya. Itu kan katanya sertifikatnya lahir tahun 2002-2003, kalau 2022-2023 gitu ya. Padahal menurut potret citra pemotretan itu laut sudah jauh sejak 2002-2003 itu sudah laut gitu. Nah, kan ada argumen bahwa itu katanya tanah yang terabrasi gitu. Iya kan? Ada argumen seperti itu kan. Nah, mestinya kalaupun terjadi seperti itu, agraria tidak boleh menerbitkan tanah karena faktanya itu air gitu. Faktanya itu laut gitu. Ya. Nah, karena itu saya bilang pasti ada prosesi yang dimanipulasi, pengukuran itu. Begitu, Mas. Baik. Saya ke Pak Gufroni. Pak, ini ramai yang diterima oleh masyarakat, informasinya adalah pagar laut ini dibangun swadaya. Kemudian sekarang masyarakat bertanya, dalam pemagaran lautnya siapa begitu. Perlukah kita untuk melihat selain siapa dalangnya, tapi ditelusuri dulu benarkah ini dilakukan swadaya oleh nelayan? Ya, tentu yang pertama kami ingin jelaskan bahwa pemagaran bambu ini tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat atau nelayan sekalipun,
karena ini memakan biaya yang sangat besar ya, hampir belasan miliar. Dan itu kan sudah terkonfirmasi ke masyarakat dan nelayan bahwa mereka tidak merasa melakukan pemagaran bambu. Jadi ini sudah clear. Sebetulnya ini sudah tidak perlu lagi untuk dibahas ya. Karena itu hanyalah akal-akalan dari orang yang berusaha ingin menutupi pelaku pemagaran. Yang kedua bahwa kami sebetulnya sudah Jumat yang lalu, artinya sudah 1 pekan, kami sudah mengajukan pengaduan resmi ke Mabes Polri, ya adanya suatu fakta peristiwa hukum yang mengarah kepada tindak pidana. Karena itu kan berdasarkan hasil penelusuran kami di lapangan, ya kami menyusuri pantai itu, dan memang pagar bambu ini sangat panjang sekali. Bahkan kami tahun 2024 sekitar pertengahan bulan Juli pun sudah melakukan, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam pengaduan resmi kami ke Mabes, kami sudah sampaikan beberapa nama yang diduga menjadi aktor di balik pemagaran bambu ini. Yang kami cantumkan ada sekitar 7 nama ya yang kita sampaikan ke gedung Bareskrim Polri. Pak Gufroni, apakah Anda juga melaporkan oknum nelayan atau nama-nama tertentu dalam laporan tersebut ke Mabes Polri? Ya, tentu saja kami melaporkan ada 2 nama yang kemarin dia mengaku sebagai nelayan atau masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa mereka itu adalah bukan pelaku utama, ya, karena dia hanya sebatas bemper atau tameng. Makanya saya bilang bahwa KKP ini seperti buang-buang waktu gitu ya, memeriksa 2 orang ini karena dia bukan aktor intelektual. Nah, di dalam 7 ini yang paling penting sebetulnya kalau mau berani ya, tentu harus dipanggil pimpinan dari Agung Sedayu Group. Karena berdasarkan informasi yang beredar di sosial media itu, para pekerja-pekerja yang sedang menyiapkan bambu-bambu di pinggir pantai, mereka menyebut bahwa ini atas perintah dari Agung Sedayu Group. Atas perintah pemimpin Agung Sedayu Group. Ada nama-nama yang terlibat dalam menyiapkan pekerjanya, menyiapkan bambu termasuk yang membiayai. Baik, saya ke Pak Sandri. Pak Sandri, ini supaya kita lebih objektif dan juga terarah, Pak Sandri. Apa yang harus diluruskan agar masyarakat menerima informasi yang sebenarnya dari apapun yang beredar informasi mengenai pagar laut dan sertifikat di laut ini, Pak Sandri? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Intinya saat ini Kementerian ATR BPN harus lebih transparan, terutama Badan Pertanahan dan Agraria di Provinsi Banten. Mereka harus menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa sertifikat maupun HGB yang dikeluarkan ini prosesnya seperti apa, pemiliknya siapa, dan kegunaannya untuk apa itu harus jelas. Karena ada prosedural dalam penerbitan sertifikat, itu ada proseduralnya. Jadi ini nggak berbelit-belit sebenarnya. Kuncinya itu adalah ada di kementerian teknis, yakni Kementerian Perikanan dan Kementerian ATR BPN. Biar nggak simpang siur ini persoalan daripada ada aktor-aktor yang menuduh keterlibatan mantan presiden, terus berbagai macam informasi yang diterima masyarakat itu simpang siur. Ini titiknya ada di Kementerian ATR BPN, seperti itu, Pak. Maksudnya begini, artinya apakah sertifikat ini sebenarnya sudah sesuai prosedural sehingga yang diselidiki bukanlah siapa yang mengajukan, tapi mengapa sertifikat tersebut dikeluarkan? Kalau berbicara soal sesuai prosedural atau tidak itu adalah kita semua tahu itu gawenya, itu adalah banyak yang menjawab itu teman-teman yang mengeluarkan sertifikat dan sertifikat tersebut, yaitu di Kementerian ATR BPN, khususnya di Provinsi Banten dan di Kota Tangerang. Kalau cacat prosedural ya berarti harus dicabut, baik itu
dalam SHM maupun HGB-nya itu harus dicabut kalau cacat prosedural. Jadi yang punya kompeten untuk menjawab persoalan ini adalah teman-teman di Kementerian ATR BPN. Kenapa sertifikat ini harus terbit sedangkan di situ adalah lautan seperti itu. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Gufroni. Apakah memang seharusnya kita langsung menyelidiki kunci utamanya di kementerian dalam hal ini ATR BPN tersebut dahulu? Kenapa sertifikat dikeluarkan ketimbang kita lihat siapa yang meminta mengajukan sertifikat itu? Ya, memang ini semuanya harus diungkap ya secara menyeluruh, secara komprehensif, melibatkan APH. Dan memang kan masing-masing lembaga sepertinya berjalan masing-masing, melakukan penyelidikan baik di KKP, lalu ATR BPN ya, termasuk misalnya di DPR RI sedang bahas juga soal pagar bambu. Tapi persoalannya ini belum sampai mengkerucut pada siapa dalang atau aktor intelektual di balik ini semua. Maka tentu saja kami sekali lagi tetap mendesak kepada Bapak Kapolri ya untuk mengambil alih. Ya, karena ini sudah masuk kategori tindak pidana dan tentu saja nanti perlu untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal ini. Dan nama-nama yang kami sampaikan sekali lagi bahwa itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, karena ini adalah rangkaian dari proyek pengembangan PSP 2 di mana banyak orang-orang yang bermain, ada mafia tanah yang bersiliweran, dan itu semuanya sebenarnya sangat mudah untuk diungkap. Tinggal kemauan, keberanian APH untuk membongkar skandal pemagaran bambu dan juga terkait dengan HGB palsu itu. Kami sudah banyak mendengar informasi dari masyarakat bahwa ini ada permainan dari bawah, dari oknum-oknum kepala desa. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kita mulai saja misalnya periksa kepala desa Kohon. Karena HGB itu kan ada di desa Kohon. Periksa saja dulu. Kalau terpenuhi unsur pidananya maka kepala desa bisa segera ditetapkan sebagai tersangka. Dari situ nanti akan terungkap semua akan berbicara siapa yang terlibat termasuk oknum-oknum BPN, termasuk juga mungkin sampai tingkat atas. Demikian. Izin Pak Gufroni, jika berkenan tentang pelaporannya ke Mabes Polri, nama-nama yang dilaporkan itu siapa saja Pak? Ada 7 nama ya, 1 swasta dan 6 adalah perorangan. Swasta tadi saya sudah sampaikan bahwa ada indikasi keterlibatan Agung Sedaya Group karena ini sangat terkait dengan pengembangan PIK 2. Kemudian individunya adalah pertama adalah Ali Hanafi, ya dia sangat terkenal sekali di Kabupaten Tangerang dan informasinya beliau adalah tangan kanannya Aguan. Yang kedua adalah Encun, ya Gojali. Kita sangat tahulah Gojali ini mafia tanah sekali, beberapa tanah orang dirampas dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Kemudian ada namanya Mandur Mehmet, dia pelaksana di lapangan yang menyiapkan tenaga kerja, kemudian mempersiapkan bambu-bambu. Kemudian yang berikutnya adalah ya tentu Lurah Kohot, ya Arsin, dia harus diminta keterangan. Saya kaget hari ini ketika dia bersama dengan Menteri ATR, semestinya dia panggil saja untuk diperiksa, bukan dihadirkan bersama Pak Menteri tadi siang. Kemudian 2 orang lagi adalah Sandri Artapraja yang mengaku dia bagian dari jaringan jaringan rakyat Pantura, termasuk juga Arsin. Itu perlu diperiksa untuk diminta keterangan. Jadi saya kira 7 nama ini bisa akan berkembang, bertambah seiring dengan berkembangnya isu-isu atau yang beredar hari ini. Baik, Pak Sandri, ada tanggapan Pak mengenai pelaporan itu ke Mabes Polri Pak? Akankah ini menyelesaikan mengenai misteri yang belakangan ramai pagar laut ini? Ya terima kasih Mas. Jadi intinya kita semua sangat mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kita support habis. Kalau memang oknum-oknum itu yang terlibat, dan ini mampu menyelesaikan masalah, kita dukung. Kita dukung penuh, kita support penuh. Karena memang ini harus segera terselesaikan. Biar nggak jadi misteri dan masyarakat tadi bisa tahu siapa dalang di balik ini, siapa pemainnya, yang menjadi korban siapa. Lebih jelas seperti itu. Dan kita dukung proses hukum yang sedang berjalan. Biar tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang dituduh sebagai otak intelektual di balik ini. Seperti itu Mas.
Baik, perbincangan kita semakin menarik. Nanti sebelum saya ke Pak Abdul, kita lihat terlebih dahulu informasi mengenai Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang mengakui bahwa sertifikat di kawasan pagar laut cacat prosedur. Semua yang terlibat dalam pembuatan sertifikat ini akan segera diperiksa. Kami dari Kementerian ATR BPN ingin menyampaikan beberapa hal, melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis, maupun kondisi faktual material yang ada dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi as-is hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Baik, saya kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, dengan pernyataan tegas yang disampaikan Pak Menteri, Pak Nusron tadi, berarti ini penegakan hukum tentang pagar laut ini dengan segala macam yang ada ini, nggak ada kendala dong Pak ya sebenarnya? Pak Abdul, izin Pak, suaranya bisa dibuka dulu Pak. Ya, termute. Ya. Siap, silakan Pak. Ya, oke. Ya, tidak ada ya, karena kalau mau Menteri ATR BPN itu sepanjang 263 sertifikat itu ketika diidentifikasi ada bukan di atas tanah tapi di atas lautan, itu bisa dibatalkan semuanya dengan sendirinya gitu. Karena memang batal demi hukum. Itu tadi yang saya bilang error in objecto, sudah salah prosesnya, prosesualnya, salah materialnya, salah objeknya gitu. Nah, karena itu secara hukum benar itu tindakan Pak Menteri Nusron itu ya, membatalkan yang sudah diteliti itu 50. Oke, kita terima itu. Dibatalkan, sudah tepat itu tindakannya gitu. Nah, tinggal sekarang sisanya kan ada 263 kalau nggak salah ya. Menurut informasi pemberitaan ada 263 sertifikat yang katanya ada di objeknya ada di lautan gitu. Nah, tapi yang baru diteliti hanya 50. Oke, kita tunggu selanjutnya begitu, Mas. Kalau begitu prioritasnya Pak, sekarang setelah dicabut, kemudian siapa yang harus ditindaklanjuti lebih tegas lagi oleh aparat dari sekarang? Menurut saya nomor 1 itu aparat BPN. Oke. Ya? Karena itu tadi, karena sebelum sertifikat keluar, itu harusnya ada pengukuran. Setelah dimohonkan, masyarakat kan mohon hak atas tanah ke BPN. Nah, BPN menindaklanjuti, mana tanah yang kamu pohonkan. Mari kita ukur. Ya, untuk menentukan batas-batas dari tanah-tanah yang dimohonkan. Nah, kalau tanah yang ada di atas laut, kan tidak mungkin itu dilakukan.
Iya kan? Diukur, ditarik batas sebelahnya itu tanah siapa, sebelah barat tanah siapa, sebelah timur tanah siapa, utara tanah siapa. Kan nggak mungkin diidentifikasi seperti itu gitu. Nah karena itu saya bilang, saya berani katakan bahwa sertifikat itu bodong. Cacat dia, seperti Pak Nusron bilang, baik secara formil maupun secara material. Formil prosedurnya tidak benar, itu tadi tidak ada pengukuran dan sebagainya. Material yang disertifikatkan itu bukan tanah, tapi lautan. Nah itu secara hukum dengan sendirinya sudah lengkap itu kecacatannya, baik material maupun formil. Begitu, Mas. Pak Gufroni, dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Pak Nusron tadi, apakah juga menjadi salah satu bagian dari data-data yang diterima dan menjadi laporan ke Mabes Polri? Ya betul memang, ini kan sebetulnya informasi ini sudah lama kami dapat ya. Sejak tahun 2023 kita sudah punya namanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Memang di situ selain daratan dibuat hunian-hunian elit, nanti akan dibuat semacam reklamasi gitu ya. Jadi pemagaran bambu adalah sebagai prakondisi untuk membangun sebuah reklamasi, di mana lautan akan disulap menjadi daratan. Dan nanti ke depan kalau ini progresnya jadi gitu ya, lancar, itu nanti akan ada pulau-pulau. Ada 7 pulau ya buatan yang luasnya 3 kali lipat dari pulau-pulau di Teluk Jakarta. Kami sudah sampaikan secara terbuka, namun demikian tidak semua orang berani mengungkap ini karena situasi memang tidak memungkinkan orang terlalu terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang sangat sensitif itu. Dan kami ketika mengungkapkan soal reklamasi itu juga kami juga pernah diteror, pernah disomasi oleh pihak pengembang. Baik, Pak Gufroni, saya menerima informasi ini ada 196 kasus pagar laut yang ada di Indonesia. Berarti ini juga potensi untuk segera diselidiki juga ya Pak ya? Saya kira harus dituntaskan ya. Jadi jangan kemudian kita terfokus di Tangerang, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang orang bisa akses misalnya di aplikasi Bumi ATR BPN itu semuanya bisa. Hanya saja memang siapa yang mau menyelesaikan ini, jangan sampai kemudian ini hanya sebatas diskusi-diskusi ya, omon-omon tapi tidak ada proses penegakan hukum pidananya. Jangan sampai nanti masyarakat malah kemudian a priori terhadap apa yang terjadi hari ini ketika semua orang terfokus kepada persoalan-persoalan yang ada di Tangerang. Baik, mungkin ada tanggapan yang saya ingin bertanya kepada Bang Sandri mengenai pagar laut ini. Karena sekarang ramainya masyarakat adalah bertanya mengenai kepemilikan sertifikat di laut. Silakan. Baik, jadi gini Mas, saya mau menanggapi sebentar soal apa namanya, ada beberapa kasus pagar laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pagar laut ini harus kita tahu dulu apa kepentingannya itu menjadi pagar laut itu. Jadi misalkan pagar laut ini untuk menjadi tanggul atau talud penahan ombak, yang nggak ada salahnya untuk menahan terjadinya abrasi itu. Tapi kalau memang ini pagar laut karena kepentingan investasi namun tidak sesuai prosedural, itu jadi persoalan. Tapi selama kepentingan itu investasi sesuai prosedural, ya welcome aja. Kasus PIK 1 dulu kan ribut-ribut juga di Jakarta. Akhirnya masyarakat Jakarta juga nikmatin. Artinya apa? Artinya tak semua pagar laut itu harus menjadi persoalan. Karena apa kepentingannya itu ada pagar laut itu? Kami misalkan saya ini anak pesisir, di Maluku itu banyak pagar laut, Mas. Keramba itu juga bagian daripada pagar laut. Tanggul penahan ombak itu juga pagar laut. Jadi tak semua pagar laut itu harus dipersoalkan. Kayak gitu, Mas. Baik, nanti saya akan tanya lagi Pak Sandri, tapi kita lihat dulu ya rekan-rekan untuk melihat informasi mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebut ratusan kasus pagar laut yang ditemukan tapi tidak diberitakan juga ada. Pemirsa, kita lihat berikut ini. Ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu apa namanya reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove. Itu juga kita tindak.
kita segel dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Nah, Pak Sandri, saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Sandri tadi barusan ya, sebelum kita dengar Pak Menteri tadi. Bagaimana membedakan pagar laut yang memang untuk mencegah abrasi, kemudian juga untuk kepentingan komersial? Jadi gini, kalau menahan abrasi itu biasanya itu di semua kabupaten, kota atau provinsi itu dalam bentuk proyek. Jadi bisa saja dalam bentuk beton, bisa saja dalam bentuk bebatuan, ataupun bisa saja dalam bentuk bambu. Tapi tidak begitu jauh dari lepas pantai, biar bisa menahan naiknya air laut ataupun untuk menghindari abrasi itu. Jadi biasanya jaraknya nggak terlalu jauh dari lepas pantai, itu untuk kepentingan menjadi tanggul penahan ombak tadi. Kalau kepentingannya bersifat komersial, itu sudah pasti agak sedikit jauh dari garis lepas pantai. Karena memang kalau memang kepentingannya tadi adalah komersial dalam bersifat reklamasi. Artinya harus ada pembuatan pulau ataupun laut itu dikeringkan. Jadi harus agak jauh lah dari lepas pantai. Jadi yang menjadi catatan kita semua di sini, tak semua pagar laut itu harus menjadi persoalan. Karena ada sisi pemanfaatan dari pagar laut tersebut. Seperti itu, Mas. Kalau yang rame-rame sekarang ini gimana Pak Sandri? Ini berarti untuk mencegah abrasi atau di luar sertifikat ya kita melihatnya ya? Atau memang untuk mencegah abrasi atau gimana? Ya, di mana dulu yang di Tangerang? Kalau di Tangerang ini kan udah ramai, kita udah semua tahu ini bagian daripada dikomersialisasi ya. Jadi persoalan kalau di Tangerang, kalau sisinya ini adalah bagian daripada investasi yang bersifat komersil dan tidak sesuai dengan prosedural, ya harus ditindaklanjuti. Baik itu dari sisi pidananya ataupun sanksi administratifnya. Tapi kalau ini sisi pemanfaatannya adalah untuk mencegah abrasi, ngapain jadi persoalan? Seperti itu, Mas. Oke, baik, menarik. Kemudian kembali ke Pak Gufroni. Pak Gufroni, apakah itu akan menjadi salah satu pertimbangan dari tim Anda, Pak Gufroni, bahwa ada beberapa pagar laut yang harus dimaklumi bahwa ini untuk mencegah abrasi, atau semuanya memang sangat potensi melakukan komersialisasi? Ya, kami kan pernah keliling lah. Kita kan menangani kasus bukan hanya di Tangerang, di beberapa tempat di wilayah lain, misalnya Padang. Kami kemarin menangani kasus Habib Maulana. Ya, di situ ada pantai, di situ memang ada tanggul yang dibuat dari batu-batu beton, dan itu memang dalam rangka untuk mencegah abrasi. Saya setuju soal itu. Ya, kemudian di Aceh ada model-model tapi lebih kepada batu gitu loh, atau beton yang sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau di Tangerang, kalau bentuknya pagar bambu, ya apalagi jaraknya 1 kilometer itu, saya kira ini sesuatu hal yang aneh buat kami gitu loh. Jadi kalau dikatakan swadaya, ya ini sesuatu yang tidak masuk akal karena memang ini untuk kepentingan korporasi, untuk kepentingan swasta gitu loh. Jadi memang ada yang mendanai, ada yang membiayai soal pagar bambu ini. Jadi kalaupun misal modelnya pagar bambu seperti yang disampaikan oleh Bang Sandi, itu memang yang dekat, dan itu kan harus ada duduk dulu, ada tanah, ada karung-karung yang di dalamnya ada pasir. Jadi tidak cukup hanya sekedar bambu. Bambu itu sangat lemah kekuatannya gitu loh, tidak bertahan lama. Jadi kalaupun mau mencegah abrasi semestinya dengan misalnya penanaman mangrove secara masif di pesisir Tangerang Utara. Ini kan nggak dilakukan oleh mantan Bupati Jaki. Jadi seolah-olah memang ini biarkan supaya beberapa tambak kena abrasi itu menjadi alasan bahwa ini karena dulu bekas tambak segala macam. Kalaupun itu ada, tapi kan jaraknya tidak sampai 1 kilo, paling 30 meter. Itu informasi yang kami dapat dari warga setempat. Baik, terakhir ke Pak Abdul. Pak Abdul, apakah ini bisa menjadi momentum agar semua beberapa titik kalau memang ada pelanggaran pagar laut yang seperti ini bisa ditindaklanjuti pemerintah? Audionya lagi Pak Abdul, izin. Bisa dibuka lagi audionya, siap. Menutup sendiri nih berarti. Ya, oke. Ya, silakan. Jadi Undang-Undang Kelautan ya itu larangannya secara umum adalah dilarang melakukan aktivitas ya yang mengganggu jalur pelayaran dan
akses nelayan tanpa izin. Nah gitu ya, ada kata-kata tanpa izinnya itu. Jadi kalau ada tanpa, artinya kalau ada izin boleh, kan begitu, iya kan? Tidak dilarang gitu. Kalau ada izin tidak dilarang gitu. Nah persoalannya adalah kegiatan yang bagaimana yang bisa diberi izin oleh oleh instansi yang berwenang, umpamanya soal izin dari kelautan atau izin dari instansi yang lain atau bahkan dari BPN. Nah itu yang menjadi krusial gitu. Tetapi kalau itu memang kegiatan usaha yang resmi seperti Pak Gufron katakan tadi, ya memang, atau Pak itu juga yang satunya Pak Sandri. Pak Sandri ya, ya itu ya legal gitu kalau memang ada izin gitu loh, tidak ada masalah gitu, karena aturannya pun seperti itu gitu. Jadi yang dilarang itu yang mengganggu pelayaran dan mengganggu akses nelayan tanpa izin gitu. Nah karena itu kemudian kalau memang kegiatan itu resmi, apakah itu menurut saya sih sebaiknya kegiatan di laut luas seperti itu harus melibatkan negara, dalam hal ini BUMN gitu ya, tidak boleh dilepas pada swasta murni gitu ya, karena itu tadi kekhawatirannya mereka memperluas. Malah saya bilang kasus ini bisa jadi jalan masuk mengawasi pantai dan lautan ya, karena sudah banyak industri yang di pinggir pantai yang tidak mustahil akan memanfaatkan letaknya itu memperluas ke lautan gitu loh. Tidak mustahil itu akan terjadi gitu ya. Nah karena itu peristiwa ini bisa jadi momentum perhatian, apakah itu untuk BPN atau untuk pemerintah daerah atau untuk instansi pemerintah secara keseluruhan yang mempunyai kewenangan. Saya kira begitu, Mas. Baik. Jika jelas memang ada pelanggaran di pagar laut, tentunya negara tidak boleh takut. Terima kasih narasumber istimewa saya sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri India serta akan menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-76 Republik India. Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India, Kamis malam waktu setempat. Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India, Pabitra Margarita, sejumlah pejabat dari KBRI New Delhi, serta para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di India. Prabowo juga disuguhkan oleh penampilan tarian tradisional India, serta alunan musik yang dibawakan oleh para seniman muda setempat. Sebelumnya Prabowo berangkat bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk menuntaskan berbagai kerjasama dengan Republik India. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India. Selama di India, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Bahkan Prabowo juga diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit.
ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang. Ya, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Jalan Perumahan Buana Gardenia, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, disambut antusias siswa pada pagi tadi. Kunjungan ini pemirsa dalam rangka meninjau program makan bergizi gratis sebanyak 1.314 porsi yang dibagi ke seluruh siswa. Wakil Presiden berharap para siswa konsisten menjaga pola makan sehat tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah. Jika biasanya program makan bergizi gratis digelar di sekolah, kini 300 siswa PAUD dan sekolah dasar menikmati makan bergizi gratis di KRI Banda Aceh 593. Para siswa juga dihibur oleh badut beragam karakter serta mengikuti berbagai lomba berhadiah. Angkatan Laut dari Satuan Komando Lintas Laut Militer menggelar program makan bergizi di KRI Banda Aceh 593 yang tengah bersandar di dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Kolin Lamil mengundang 300 siswa-siswi yang berasal dari sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini dengan menyajikan menu bergizi. Terdiri dari nasi, perkedel, capcay, tahu, susu, dan pisang. Ya pemirsa, selaras dengan program pemerintah makan bergizi gratis, saat ini pihak dari TNI Angkatan Laut juga melaksanakan program makan bergizi gratis. Dan saat ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Bapak Laksda. Untuk Bapak, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak boleh diceritakan mungkin bagaimana program makan bergizi gratis hari ini? Jadi makan bergizi ini tidak hanya makan bergizi saja, Mbak. Jadi memang mereka ada program kunjungan anak-anak sekolah. Dan kebetulan ini PAUD yang hadir saat ini ada 6 PAUD di lingkungan Kompleks TNI AL. Ini merupakan PAUD binaan dari pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Nah, kebetulan mereka punya program yang namanya program wisata bahari. Di dalamnya ada edukasi. Tadi edukasi yang kita sampaikan sesuai dengan usia. Selain edukasi mengetahui peralatan Angkatan Laut, tadi ada edukasi ya, kelihatannya lucu pakai boneka begitu. Ada lagi yang unik di dalam makan bergizi ini, Mbak. Yang pertama, bahan dasar dari makanan yang kita sajikan ini sesuai standar yang ditentukan dan diawasi. Sebelum disajikan pun juga tadi ada kita test food, bahwa makanan ini layak untuk disajikan oleh Dinas Kesehatan. Bahan dasarnya sayurannya
ataupun bahan dasar yang lain ini didapat dari ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh prajurit dan ibu-ibu pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Akhirnya semuanya kena, saya bilang tadi, pembangunan karakter, pembangunan mental, gizi, serta kerohanian ini semuanya dapat. Terima kasih atas waktunya Bapak Panglima. Ya pemirsa, tadi berbincang saya sedikit dengan Bapak Panglima Kolin Lamil, di mana memang ini untuk program makan bergizi kali ini sangat menarik karena yang pertama, ini pertama kalinya dilakukan di kapal. Juga pasti anak-anak sangat senang dan juga tadi banyak sekali entah itu anak SD dan anak PAUD juga sangat antusias untuk mengikuti program makan bergizi gratis kali ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Laksda juga bahwa makan bergizi gratis ini juga langsung dimasak oleh chef yang biasa memasak untuk para prajurit. Jadinya ini adalah tantangan tersendiri juga bagi para chef untuk langsung memasak bagi para anak-anak untuk sesuai dengan standar makanan bergizi gratis. Dari Jakarta, Aulina Yasha dari Iqbal, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Jika biasanya program makan bergizi gratis digelar di sekolah, kini 300 siswa PAUD dan sekolah dasar menikmati makan bergizi gratis di KRI Banda Aceh 593. Para siswa juga dihibur oleh badut beragam karakter serta mengikuti berbagai lomba berhadiah. Angkatan Laut dari Satuan Komando Lintas Laut Militer menggelar program makan bergizi di KRI Banda Aceh 593 yang tengah bersandar di dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Kolin Lamil mengundang 300 siswa-siswi yang berasal dari sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini dengan menyajikan menu bergizi. Terdiri dari nasi, perkedel, capcay, tahu, susu, dan pisang. Ya pemirsa, selaras dengan program pemerintah makan bergizi gratis, saat ini pihak dari TNI Angkatan Laut juga melaksanakan program makan bergizi gratis. Dan saat ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Bapak Laksda. Untuk Bapak, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak boleh diceritakan mungkin bagaimana program makan bergizi gratis hari ini? Jadi makan bergizi ini tidak hanya makan bergizi saja, Mbak. Jadi memang mereka ada program kunjungan anak-anak sekolah. Dan kebetulan ini PAUD yang hadir saat ini ada 6 PAUD di lingkungan Kompleks TNI AL. Ini merupakan PAUD binaan dari pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Nah, kebetulan mereka punya program yang namanya program wisata bahari. Di dalamnya ada edukasi. Tadi edukasi yang kita sampaikan sesuai dengan usia. Selain edukasi mengetahui peralatan Angkatan Laut, tadi ada edukasi ya, kelihatannya lucu pakai boneka begitu. Ada lagi yang unik di dalam makan bergizi ini, Mbak. Yang pertama, bahan dasar dari makanan yang kita sajikan ini sesuai standar yang ditentukan dan diawasi. Sebelum disajikan pun juga tadi ada kita tes food, bahwa makanan ini layak untuk disajikan oleh Dinas Kesehatan. Bahan dasarnya, sayurannya, ataupun bahan dasar yang lain ini didapat dari ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh prajurit dan ibu-ibu pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Akhirnya semuanya kena, saya bilang tadi, pembangunan karakter, pembangunan mental, gizi, serta kerohanian ini semuanya dapat.
terima kasih atas waktunya Bapak Panglima. Ya pemirsa, tadi perbincangan saya sedikit dengan Bapak Panglima Kolin Lamil, di mana memang ini untuk program makan bergizi kali ini sangat menarik karena yang pertama, ini pertama kalinya dilakukan di kapal. Juga pasti anak-anak sangat senang dan juga tadi banyak sekali entah itu anak SD dan anak PAUD juga sangat antusias untuk mengikuti program makan bergizi gratis kali ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Laksda juga bahwa makan bergizi gratis ini juga langsung dimasak oleh chef yang biasa memasak untuk para prajurit. Jadinya ini adalah tantangan tersendiri juga bagi para chef untuk langsung memasak bagi para anak-anak untuk sesuai dengan standar makanan bergizi gratis. Dari Jakarta, Aulina Yasha dari Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, buat Anda yang ingin berlibur ke Jawa Barat, khususnya Bandung atau sebaliknya, jangan lupa pesan tiket dari sekarang. Jelang libur panjang Imlek, sebanyak 50.000 tiket kereta cepat Wus sudah ludes terjual pemirsa. Tapi jangan khawatir, karena penjualan tiket masih berlangsung hingga sekarang. Jelang libur panjang Imlek, pihak PT KCIC telah menyediakan sebanyak 173.000 tempat duduk kereta cepat Wus demi memberikan keleluasaan bagi para penumpang. Penumpang asal Jabodetabek bisa melakukan perjalanan melalui stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur menuju wilayah Bandung, Jawa Barat. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa sebanyak 50.000 tiket kereta cepat Wus telah terjual untuk perjalanan libur panjang. Jumlah tersebut akan terus bertambah lantaran penjualan tiket masih berlangsung. Pada periode libur panjang, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 20.000 orang per hari dan mengalami peningkatan dibandingkan hari normal. Selain itu, dalam momen libur panjang ini perharinya PT KCIC juga menyediakan sebanyak 48 perjalanan kereta cepat. Diprediksi jumlah penumpang pada momen libur kali ini akan mencapai 20.000 penumpang per hari yang diprediksi akan mulai terjadi peningkatan sejak hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Jumlah tiket yang sudah terjual untuk perjalanan Wus tanggal 24 sampai dengan 29 Januari sudah mencapai 50.000 tiket yang terjual. Jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan penjualan yang masih berlangsung secara online di aplikasi Wus, tiket.kcic.co.id, kemudian aplikasi Mitra, serta secara offline di loket maupun tiket vending machine di stasiun. Jelang perayaan Imlek, para pedagang di kawasan Glodok Petak 9 mulai menjajakan pernak-pernik dan hiasan untuk meramaikan perayaan Imlek pemirsa. Ya, kawasan Glodok Petak 9 penuh sekali dengan nuansa Imlek, di mana pernak-pernik perayaan Imlek dijual di sepanjang Jalan Pancoran. Pernak-pernik seperti lampion, lukisan, meh gua, hingga angpau dapat dibeli dengan harga yang bervariatif. Harganya itu kisaran mulai Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Ini Anda bisa mendapatkan pernak-pernik Imlek di sini pemirsa. Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana work from anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.